Hari ini kita akan update bulanan kita mengenai sektor sawit. Jadi memang terlihat ya untuk dinamika daripada sawit ke depan ini sepertinya akan sedikit berubah karena memang juga mengikuti dinamika daripada global edible oil yang terlihat sedikit ada shifting. Oke, bisa kita mulai presentasinya. Ya, jadi recap terakhir ya untuk data produksi bulanan CPO di Indonesia sendiri. Ini kita melihat sebenarnya untuk bulan Juli produksinya ini baik dari total CPO dan juga PKO. Produksi bulanannya tercatat di sekitar 4,8 juta ton atau naik sebesar 7,9% secara month-on-month dan 25,5% secara year-on-year. Sehingga kumulatifly di bulan Juli 2023 ini mencapai 32,1 juta ton atau naik masih cukup baik 17,4% secara year-on-year. Jadi secara keseluruhan memang kita melihat stok ini ada di level 3,6 juta ton. Dan ini memang didukung oleh satu produksi yang masih cukup baik di bulan Juli, kemudian dari konsumsi juga yang akan kita bahas di next slide, dan juga kemudian dari ekspor yang masih cukup kencang di bulan Juli. Jadi memang untuk sendiri di Indonesia masih turun menjadi 3,1 juta ton di bulan Juli. Namun dinamika ke depannya kita masih melihat akan ada sedikit perubahan terkait dengan cuaca yang memang sekarang belum terlihat ya, karena memang cuaca termasuk daripada El Nino yang menyebabkan kekeringan ini membutuhkan waktu untuk tertranslasi sebagai plantation ya, apa namanya FFB atau keadaan buah segarnya untuk terkait dengan proses pembuahannya. Next. Ya, jadi terkait yang tadi ya untuk El Nino sendiri ini kita melihat sampai dengan bulan September walaupun di Kalimantan terlihat sepertinya sudah mulai ada kenaikan curah hujannya, namun ini masih di level yang sangat rendah ya, declining trendnya masih terlihat terlebih lagi di Sumatera sampai dengan bulan September. Jadi makanya kemudian kita melihat sebenarnya untuk di bulan Agustus nanti datanya terakhir mungkin akan ada sedikit penurunan produksi terkait dari tadi yang kita sempat sampaikan adalah tanaman sawitnya yang mulai terganggu untuk pembuahannya. Oke, next. Jadi secara garis besar ya kita ekspektasikan untuk produksi sendiri terkait dengan cuaca yang tadi ini kita melihat guidance kita atau asumsi kita masih kurang lebih sama dengan industri, yaitu sekitar 5% menjadi 54 juta ton untuk di tahun 2023, di mana kalau yang tadi dibandingkan dengan run rate-nya yang pada saat ini adalah sekitar 32 juta ton ya. Terkait dengan produksi sendiri, ini kita melihat sebenarnya untuk konsumsi di bulan Juli agak sedikit menurun 10,5% secara month-on-month ke 1,8 juta ton, terutama untuk didorong oleh biodiesel, kemudian food use dan juga memang oleochemicals yang memang di penurunannya untuk konsumsinya lumayan cukup dalam. Terkait dengan biodiesel sendiri, ini kita tetap ekspektasi sebenarnya dengan asumsi B35 yang akan diinisiasikan yang sudah diinisiasikan di bulan Agustus kemarin, akan juga mendorong untuk konsumsi domestik di Indonesia itu sendiri ke depannya. Jadi mungkin perlu dicatat bahwa sekarang sebenarnya terkait dengan biodiesel, dengan adanya inisiatif dari pemerintah untuk menaikkan konsumsi biodiesel kita, ini sebenarnya konsumsi biodiesel terhadap domestik consumption kita ini sendiri untuk CPO-nya sendiri sudah mencapai sekitar 40 sampai dengan 45%. Jadi memang ketika ada kenaikan daripada kebijakan Bio 35 sampai dengan seterusnya, itu akan mempengaruhi demand daripada dan juga konsumsi daripada CPO domestik di Indonesia itu sendiri. Next. Ya, terkait tadi yang sempat kita sampaikan, jadi memang untuk di bulan Juli sendiri terlihat masih didukung oleh demand daripada India untuk ekspornya sendiri, itu mencapai 3,5% secara secara bulanan di bulan Juli sendiri, atau naik sebesar 2,0% di month dan 30,1% secara year-on-year. Dan sehingga ini menjadi translasinya kepada export value kita terhadap
ekspor CPO itu sebesar 2,9 juta USD di bulan Juni 2023, terutamanya didukung oleh negara-negara seperti India, kemudian Bangladesh, Malaysia, US, dan juga EU. Dan untuk penurunannya kita melihat ada di negara-negara seperti Afrika, Cina, dan juga Pakistan. Jadi secara year to date di 2023 ekspor ke India dan juga Cina itu masih tumbuh sebesar 87% dan juga 74% respectively. Jadi masih tumbuh cukup signifikan dibandingkan dengan level tahun 2022. Next. Jadi terkait dengan perubahan dinamikanya sendiri, kemarin memang perlu diingat di bulan lalu kita sempat sampaikan bahwa India itu di bulan Juli dan juga Agustus itu menaikkan importnya mereka karena memang ada festive season di bulan tersebut di India sendiri. Kemudian data terakhir mengenai dengan data bulan September itu CPO importnya untuk India sendiri turun di 26% dan karena itu didukung oleh kemarin yang mereka peak importnya di bulan Juli dan juga Agustus sehingga memang inventory level daripada CPO-nya mereka itu cukup sekarang sudah mulai meningkat. Jadi kita ekspektasinya data berikutnya itu akan di bulan 9 terutama itu akan mengalami penurunan sampai dengan akhir tahun atau mungkin relatively flat. Kemudian untuk Cina sendiri juga kita masih melihat sebenarnya ini masih terkait dengan economic activity Cina. Jadi untuk demand sendiri masih lumayan, lagi bisa dilihat di chart yang sebelah kanan ya. Karena memang sebetulnya untuk di bulan-bulan 4Q itu sebenarnya trennya untuk tahun lalu itu naik, namun kemudian kita ekspektasikan bahwa sebenarnya Cina ini akan ramp up dia punya demand terhadap CPO kita ataupun Malaysia itu cukup kencang di upcoming months karena memang aktivitas saya masih relatively sluggish. Kemudian untuk dari substitute edible oil, jadi memang karena CPO ini sangat erat kaitannya dengan substitute oilnya termasuk dengan rapeseed juga soybean. Jadi kita ekspektasikan untuk dari Eropa yang mengeluarkan kebijakan dari UEDR terkait dengan Deforestation Act itu. Jadi kita melihat sebenarnya akan ada demand yang lebih untuk rapeseed dan ini juga sudah mulai tertranslasi karena memang gap daripada harga antara CPO dan juga rapeseed ini sudah mulai mengalami kenaikan. Namun daripada di negara-negara yang memproduksi rapeseed ataupun soybean yang majority termasuk dari Ukraine dan juga Argentina itu juga mulai ramp up dia punya produksinya untuk rapeseed. Jadi sehingga kita melihat akan ada adjustment daripada prices ke depan. Next. Ya, by the end of September 2023, jadi CPO di global ini ada di level $785 per ton atau secara year to date masih turun 14,2%. Dan kita melihat sebenarnya ini harganya masih akan cukup volatile dikarenakan memang tadi yang supply dari Indonesia untuk CPO sendiri juga masih cukup baik ya ke depannya dan juga demand yang relatifly masih agak sluggish. Dan kemudian ke depannya kalau kita misalkan melihat daripada tren global edible oil yang lainnya untuk rapeseed memang terlihat di chartnya ya ini kenaikannya sangat kencang tapi yang ke depannya kita melihat ada adjustment karena memang supply-nya ini juga sudah cukup di ramp up oleh negara-negara produsennya seperti Ukraine dan juga Agustus. Jadi sampai dengan akhir tahun kita masih mengekspektasikan level harga CPO bisa ada di level 750-800 dan masih akan cukup volatile berkaitan dengan dinamika daripada oil edibles yang lainnya termasuk rapeseed dan juga soybean. Next. Jadi overall kita masih maintain view netral kita terhadap industri CPO untuk coverage ada di Ali dan juga LC dengan rekomendasi both on trading buy dan request per kali sendiri kita pakai. Kemudian untuk LC sendiri ada di 1180. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Selamat pagi sahabat Mira Aset dan kembali ke Glenda. Thank you.